Maar aan alles komt een einde, de passermalm is voorbij. Alles wordt weer afgebroken, Toetie moet weer mee met mij. Maar soms loopt ze nog verloren over tentoonstellingsterrein. En ze denkt misschien nog steeds dat we op Midden-Java zijn. Ja, dat waren goeie tijden, maar zij keren nooit meer weer. Ja, dat waren goeie tijden en haar oude hart doet zeer. Ja, dat waren goeie tijden, maar zij keren nooit meer weer. Ja, dat waren goeie tijden en haar oude hart doet zeer. Motor antik di Indonesia banyak karena pada waktu itu motor-motor bekas rampasan perang, lalu juga ada motor-motor ex tim militer atau instansi atau dari warisan dari leluhur mereka yang kurang lebih ada di Indonesia ini lebih dari 5.000 unit ya yang belum terregistrasi. Revolusi industri kan dari tahun 20-an ya, belum 20-an ya. Itu revolusi industri terus nanti berkembang sampai menjelang ke 40-an. Itu kan pangsa pasar yang paling bagus di Indonesia. Karena apa? Kebutuhan mineral, bahan pokok untuk rempah-rempah yang ada di mana? Indonesia. Kenapa dia disubkan di Indonesia? Enggak di negara-negara lain, enggak di daerah tropis lain. Karena tanah yang paling subur itu ada di Jawa dan Sumatera. Makanya sama Belanda yang produk Inggris, Belanda pedagangnya bawanya sini. Yang pakai kenil-kenil zaman Wong itu bawa ke sini. Makanya paling banyak di Indonesia, terutama di Jawa. Harley saja nomor 2 di dunia setelah Amerika. Itu Harley. Waktu banyak motor bantuan, bukan dijual belikan waktu itu. Pak Karno kebetulan ngeblok nang Eropa Timur, kita dapat bantuan dari Eropa Timur. Ngeblok Eropa Barat, dapat bantuan Eropa Barat. Ya, motor-motor. Sampai waktu itu malaria, Harley. Waktu itu kena penyakit malaria, Indonesia dapat bantuan Harley, namanya Harley malaria. Gampang banget nilai motor tua itu anggere tekon tiap kampung ngendi sih ana motor uduk. Oh kono kita datengin ketemu kampung mana padahal di Wacos ketemu bakul ini motor uduk ngendi. Oh kono parani. Apalagi waktu saat rupiah anjlok, dia orang asing daripada beli perak beli motor tua. Waktu itu murah sekali, motor tua murah sekali. Kayak Norton 500 kita jual 300.000, 400.000 ke orang asing. Nah, itu semakin menantang saya supaya melestarikan motor antik di Indonesia itu supaya nggak habis Mbak kalau negeri. Ini anak-anak cucu kita akan tahu bahwa di Indonesia itu banyak motor tua A sampai Z mereknya. Waktu saya dapat Ariel 41 yang ketanam tanah itu separuh itu sudah kurang lebih 40 tahun itu nongkrong di kandang kerbau karena dulu kena G30S yang punya lari ke Kalimantan. Jadi itu cucunya yang ada di situ juga nggak berani ngambil, takut ditangkap polisi, akhirnya ditaruh di kandang kerbau. Pernah saya namanya dijudak ya didiamkan orang gaet Jogja. Karena waktu itu gaet yang banyak duit, banyak untung karena kita nggak bisa bahasa Inggris. Waktu itu anak-anak dia bisa bahasa Inggris, beli motor tua, dijual ke orang asing, waktu itu laku 500.000,
sama guide-nya bilang sama kita 300.000. Sampai waktu itu saya mengeluarkan statement omongan bahwa motor antik dilarang keluar, terutama dari Yogyakarta, umumnya pada Indonesia. Ya, saya mengenal dari motor itu berkawan dengan rekan-rekan yang selalu bergentayangan ke Malioboro. Pak Wardi sering ketemu. Dia main motor kecil, motor kecil bangsa Ducati, apa-apa, ini ketemu terus dia melihat kita pakai motor gede, ikut dia. Tiap malam minggu nongkrong, ngumpul. Dulu ada arisan, Mas. Kalau ngumpul itu biasanya datang jam 8. Jam 11 itu dibuka arisannya, dapat. Terus jam 12 itu biasanya muter kota. Setelah muter kota, terus nongkrong di Seni Sono itu, depan kantor pos itu. Terus rutin tuh kita ya berjalan sekitar 2-3 tahun tuh selama nongkrong di rumah saya itu. Tapi belum ada nama klub. Yuk kita bikin klub. Pada awal-awal tahun 80, penggagas motor antik ini Mas Genduk yang bertemu dengan Pak Hans bangun klub band untuk membuat suatu wadah, rencana membuat suatu wadah yang dibantu oleh Pak Gonel, Pak Tri Kalasan, Pak Sambu Almarhum, Pak Wardi. Waktu itu saya undang ke rumah saya, belum ada kenal. Waktu ke rumah saya itu memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya, umpama suatu contoh, Suradi, pekerjaan bengkel. Nama saya Bangun, pekerjaan bengkel. Kalau gitu bikin nama, terus saya ngajukan nama Gromot. Nah, Genduk kan kakaknya Genduk si Mas UU ya. Nah, Mas UU itu kan udah kenal kemana-mana, ini tahu MAC Jakarta, Semarang, udah tahu semua tuh dia. Jogja bikin MAC aja, MAC Jogja. Ada usulan, waktu itu bukan MAC, ada usulan Gromot, ada usulan apa singkatan-singkatan itu. Tapi saya tetap berpendirian, tetap MAC karena waktu itu saya ingin singkat, gampang, dan sudah ada itu MAC Motor Antik Club. Walaupun pada perjalanan berikutnya sama Pak Kasum Abri waktu itu Pak Suyono di Semarang tahun 91 atau berapa itu tambah I, jadi MACI Motor Antik Club Indonesia. Oh nggak asik aku bikin itu. Asiknya ya Gromot itu wong kita cuman kumpul-kumpul tok, gerombolan sana sini nggak jelas, pokoknya main dolanan motor. Keanggotaan ini kan terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama adalah keanggotaan biasa, luar biasa, dan kehormatan. Yang biasa adalah para pemilik motor di bawah tahun 66. Lalu yang luar biasa adalah pecinta dan ahli motor tua. Yang ketiga adalah kehormatan, yaitu orang yang membina untuk ikut memajukan motor antik klub ini.
MAC Jogja, logo tetap seperti yang ada di gambar ini dengan gambar Garuda dan Tugu. Jadi tidak ada penggantian. Untuk gambar yang di belakang pada vest yang ada ini gambar hobo yang merupakan identitas riding. Belum punya motor dulu nggak apa-apa, ikut jadi anggota nggak apa-apa. Itu hobi motor, syaratnya harus punya SIM. Kawan-kawan motor antik ini setiap malam minggu kita nongkrong bareng di Malioboro mulai pukul 10 malam. Di luar kegiatan nongkrong kita touring yang bersifat kegiatan sosial, seperti kemarin kita melakukan kegiatan sahur bersama. Lalu kita selalu menghadiri acara jambore atau ulang tahun MAC lain daerah. Jadi kegiatan itu selalu rutin kita lakukan. Harapan saya itu untuk MAC sendiri itu bisa menjadi wadah pemanfaatan, nggak cuman sekedar duwe nggo prestis, nah ngapain duwe nggo ngopo nek ora digunakake. Nah masalahnya itu. Pertama, ikut melestarikan motor antik. Kedua, perkuatlah organisasi motor antik ini dengan hal yang positif. Belajar mencoba jadi orang bijaksana, itu paling gitu. Kita bisa cerita ke anak cucu kita kelak, jadi bahwa kita itu pernah hobi, pernah kumpul-kumpul, punya klub. Walaupun ada klub motor antik yang lain, tapi kita itu paling tua di Jogja. Jangan beda-bedakan merek motor, CC, itu saya kira nggak usah dipermasalahkan. Berapapun CC-nya, apapun mereknya, itu tetap keluarga besar MAC Yogyakarta.